Blangkon, bincang langsung konsumen. Podcast seru, ngobrol soal konsumen. Halo Sobat Blangkon, masih bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta bekerja sama dengan SSAJ and Associate untuk mengedukasi perihal kesadaran dan perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating untuk podcast Blangkon di Spotify dan Google Podcast ya. Follow juga Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, Twitter di @lembaga-konsumen-yogyakarta dan follow juga IG SSAJ_associate. Di episode kali ini, kami akan mengangkat topik konsumen dari analisis Tris Pratikno, SH, advokat dari Kantor Hukum SSAJ and Associate. Topik kali ini berjudul Mengurangi Risiko Wan Prestasi Perjanjian Pembangunan Rumah. Dalam praktik, ketidakjelasan isi sebuah perjanjian antara klien dengan kontraktor seringkali bisa mengakibatkan isi perjanjian itu justru menjadi sumber masalah. Pasti ada salah satu pihak yang merasa telah dirugikan. Nah, dari kebanyakan pengalaman, perselisihan antara klien dengan kontraktor pembangunan rumah seringkali dimulai dari isi perjanjian yang kurang detail. Akibatnya, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ini rawan tidak dipatuhi. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian berupa tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak, menyebabkan pihak lainnya dirugikan. Hal ini dinamakan wan prestasi, yang di dalam bidang hukum dikategorikan dalam kasus perdata. Salah satu contoh kasus wan prestasi bisa kalian simak dari kasus yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 17 Desember 2018. Kasus ini bermula ketika seorang aparatur sipil negara, sebut saja Bapak X, memesan pembelian satu unit rumah kepada salah satu kontraktor yang membangun perumahan di kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2016. Bapak X tertarik untuk membeli rumah di sana karena dijanjikan akan mendapatkan sejumlah fasilitas dengan harga jual relatif murah. Saat itu harga rumah yang ditawarkan senilai 300 juta rupiah. Dalam prosesnya, Bapak X telah membayar terlebih dahulu uang senilai 245 juta rupiah. Namun, setelah menerima pembayaran bertahap itu, kontraktor tidak kunjung memulai pembangunan rumah Bapak X. Pihak kontraktor kemudian juga sulit dihubungi oleh Bapak X. Bapak X kemudian berinisiatif mendatangi lokasi perumahan. Namun, saat itu Bapak X mendapati tidak ada situasi progres pembangunan rumah dan proyek tersebut terkesan mangkrak. Bapak X akhirnya berhasil menemui pihak kontraktor. Dalam pertemuan itu, pihak kontraktor berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah Bapak X pada tanggal 20 Maret 2017. Ternyata, pihak kontraktor kembali tidak bisa memenuhi janjinya. Bapak X kemudian membuat perjanjian tertulis dengan pihak kontraktor. Dalam perjanjian itu, pihak kontraktor berjanji akan menyelesaikan pembangunan rumah Bapak X paling lambat tanggal 30 Oktober 2017. Pihak kontraktor juga menyanggupi untuk mengembalikan semua uang yang sudah dibayarkan Bapak X tanggal 31 Oktober 2017 apabila pihak kontraktor tidak bisa memenuhi janjinya. Namun, sepanjang 1 tahun lebih 10 bulan sejak perjanjian tersebut, pembangunan rumah Bapak X juga belum selesai dan Bapak X pun belum menerima uang yang sudah dibayarkan kepada pihak kontraktor. Kasus ini kemudian berlanjut ke pengadilan. Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa pihak kontraktor terbukti telah melakukan wan prestasi. Kemudian, Majelis Hakim juga menyatakan batalnya kesepakatan antara Bapak X dengan pihak kontraktor dan menghukum pihak kontraktor mengembalikan uang Bapak X. Wan prestasi menurut buku berjudul Hukum Perikatan pada Umumnya yang ditulis J. Satrio tahun 1999 mencakup 3 aspek.
Aspek pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, terlambat memenuhi prestasi. Dan ketiga adalah memenuhi prestasi secara tidak baik. Dalam kasus Bapak X, aspek 1 prestasi tersebut adalah kontraktor sama sekali tidak memenuhi prestasi. Melihat kasusnya, sangat mungkin bahwa isi perjanjian, khususnya yang menyangkut asas kebebasan berkontrak, tidak dituangkan dengan detail. Faktanya, Bapak X sudah mentransfer uang terlebih dahulu, senilai 245 juta. Sementara rumah yang diperjanjikan sama sekali belum dibangun. Asas kebebasan berkontrak mengasumsikan adanya posisi tawar yang seimbang antara para pembuat kontrak. Seharusnya Bapak X tidak langsung membayar uang senilai 245 juta tanpa ada sedikit pun bentuk fisik bangunan rumah yang dijanjikan. Pembayaran rumah Bapak X seharusnya dilakukan bertahap sesuai proses pembangunannya. Bagaimana? Apakah sekarang kalian bisa lebih paham tentang pentingnya membuat kontrak perjanjian yang jelas dalam pembangunan rumah? Kontrak perjanjian menjadi hal yang wajib ada ketika klien dengan kontraktor akan bekerja sama dalam membangun rumah. Sebagai konsumen, kalian perlu berhati-hati saat bekerja sama dengan kontraktor, khususnya saat membuat kontrak perjanjian. Isi kontrak perjanjian perlu memperhatikan keseimbangan posisi antara para pihak pembuat kontrak tersebut. Selain itu, isi perjanjian yang terinci jelas bisa mengurangi resiko one prestasi. Sekian episode kali ini. Pantengin terus episode seru dari podcast Blangkon lainnya. Saya Lukman Nur Hidayat dan segenap kru dari Lembaga Konsumen Yogyakarta dan SSAJ and Associate pamit dulu ya. Bye.